Ketika hidup terasa nyaman, tiba-tiba petaka datang. Mungkinkah ini pertanda Tuhan memberi kesempatan kedua? Seorang pria Ukraina setelah kecelakaan parah merasa perlu memulai hidup baru. Ide ini makin kuat saat ia siuman dari koma dan mendengar rencana istrinya bersama pria lain lewat telepon. Memulai lagi jadi terasa lebih bermakna. Inilah Grey Unknown World Channel. Video kali ini akan mengungkap mengapa pria ini perlu berpura-pura mati untuk menyelesaikan masalah. Hal pertama yang Alex ingat saat siuman adalah kegelapan. Lalu cahaya terang di kejauhan memanggilnya. Ia harus berjalan menuju cahaya itu hingga membentuk pintu persegi panjang. Cahaya makin kuat hingga menyelimuti dirinya. Tak ada lagi gelap, hanya terang. Alex tak tahu apa yang terjadi hingga terdengar suara yang mendorongnya untuk memulai hidup baru. Saat tersadar, getaran hebat menyerangnya, seolah jiwanya kembali ke tubuhnya. Alex adalah pebisnis lokal yang sukses dan kaya raya. Sebelum kejadian ini, ia mengendarai motor, lalu bertabrakan hebat dengan mobil. Ia dilarikan ke ICU. Setelah keluar dari rumah sakit, ia menceritakan kisahnya di radio Kiev. Terbaring di ranjang rumah sakit, ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya tak merespon. Matanya terasa berat, tak bisa terbuka, tapi ia bisa mendengar suara di sekitarnya. Saat itu, suara wanita yang familiar terdengar. Ia tahu itu istrinya, Roxana. Ia ingin memeluknya dan mengatakan bahwa ia telah kembali. Roxana dulunya penari. Mereka menikah 5 tahun dan hidup normal seolah tak ada masalah. Meski matanya terpejam, Alex menyadari banyak alat medis dan kabel yang terhubung ke tubuhnya. Pintu kamar terbuka. Ia mendengar suara dari koridor. Meski Roxana berbisik, ia masih bisa mendengar sebagian percakapan. "Jangan khawatir, semuanya berjalan sesuai rencana," kata wanita itu. Ia berusaha memahami percakapan itu. Ya, dia takkan bangun. Ibunya tak bisa ikut campur. Aku istrinya. Aku punya hak lebih. Meski lemah, Alex menebak niat mereka. Ia berpikir, apakah mereka ingin merebut segalanya? Ia ingin kabur dari rumah sakit, tapi ia bahkan tak bisa menangis. Realita menyadarkan Alex bahwa kembali takkan mudah. Setelah telepon berakhir, Roxana mendekat ke ranjang. Lalu, suara dengan aksen dokter terdengar. Ia bertanya kapan suaminya akan terbebas dari penderitaan. Namun dokter bilang, Alex menunjukkan semangat hidup yang kuat. Ia bahkan bertanya pada Roxana, apakah ia tak yakin suaminya akan sembuh? Roxana mengelak dan bilang ia yakin. Tapi melihat suaminya terbaring membuatnya sedih. Dokter menyarankan ia pulang dan berjanji akan memberi kabar. Sebelum pergi, Roxana meminta waktu berdua dengan suaminya. "Sampai kapan kau begini? Lebih baik kubiarkan kau terkubur agar beristirahat selamanya," bisik Roxana. Alex mencoba merespon, tapi hanya suara aneh yang keluar. Sambil berusaha membuka matanya. Melihat itu, Roxana memanggil tim medis. Mereka memeriksa Alex dan bilang ia masih koma. Roxana akhirnya pergi.
Ia ketakutan karena mengira suaminya akan bangun. Semua orang meninggalkan ruangan, hanya seorang perawat muda yang tersisa. Ia datang beberapa kali sehari untuk membasahi bibir Alex. Keesokan harinya, saat melakukan hal yang sama, perawat itu melihat Alex membuka mulut, mencoba menggigit kapas. Tim medis dipanggil dan memastikan Alex mulai sadar dan perlahan bisa bergerak. Dokter mengatakan perlu memberitahu istri dan keluarganya karena ini kabar gembira. Meski sulit bicara, Alex berusaha keras melarang dokter memberitahu siapapun. Dokter tahu tak ada gunanya berdebat, jadi ia setuju. Beberapa hari berlalu, ia hanya ingat percakapan yang ia dengar. Setiap kali teringat Roxana mencari pria lain dan ingin merebut hartanya, hati Alex terasa tercabik. Saat kondisi Alex membaik, dokter banyak bicara dengannya dan bertanya rencananya dengan istrinya. Keadaannya membaik setiap hari. Dokter tak bisa lagi menyembunyikannya. Alex tahu ia harus menghadapi kenyataan. Apalagi besok pagi, ia akan dipindah ke ruang rawat inap biasa. Air mata mengalir di pipinya saat ia bercerita bahwa ia tak pernah menyangka kecelakaan ini akan membuatnya melihat siapa sebenarnya orang yang paling ia percaya. Seolah takdir sedang membuka matanya. Saat itulah ia punya rencana. Keesokan harinya, Roxana mendapat telepon dari rumah sakit. Ia diberitahu semuanya telah berakhir. Ia kini seorang janda. Roxana bergegas ke rumah sakit menuju ICU untuk memastikan. Entah ia berpura-pura sedih atau benar-benar berduka saat perawat senior bilang Alex tak di sana. Ia langsung keluar tanpa menunggu penjelasan bahwa suaminya sudah dipindah ke ruang rawat inap biasa. Dari jendela kamarnya yang baru, Alex mengamati pintu masuk rumah sakit. Saat melihat Roxana dengan wajah gembira naik taksi, ia minta pulang untuk menyelesaikan semuanya. Dokter ragu karena Alex baru keluar ICU kurang dari 24 jam. Alex berjanji akan kembali setelah urusannya selesai dan menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab atas keputusannya. Alex menyewa 2 pengawal pribadi dan pergi ke rumahnya. Pintunya tak terkunci. Mereka masuk dan melihat pria asing sedang berpesta dengan Roxana. Pria itu hampir telanjang. Roxana hanya memakai handuk dan bilang ia akhirnya bebas dengan harta tak terbatas. Amarah, frustrasi, dan keterkejutan meledak. Alex menghampiri mereka. Wajah Roxana saat melihatnya seperti melihat hantu. Alex memberinya 5 menit untuk mengambil barang-barangnya. Lalu hubungan mereka berakhir. Roxana yang terkejut mencoba membantah, tapi Alex tetap pada keputusannya. Ia sudah muak dengan wanita di hadapannya. Karena tak bisa membujuk suaminya, Roxana mulai memakinya. Alex akhirnya meminta pengawal mengusir Roxana dan selingkuhannya. Ia mengganti kunci pintu untuk mencegah Roxana datang lagi. Setelah semuanya selesai, Alex menepati janji dan kembali ke rumah sakit. Hari demi hari, ia menyadari telah menyingkirkan orang yang salah dari hidupnya.
Tapi pintu cinta tetap terbuka. Saat di rumah sakit, ia dekat dengan seorang perawat. Setelah keluar dan mengurus perceraian, Alex mempertimbangkan untuk kembali jatuh cinta. Ia sadar hidup memberinya kesempatan kedua. Meski malu dan ragu, ia memberanikan diri mengajak perawat itu berkencan. Sisanya, seperti kata orang, sudah menjadi sejarah. Pernahkah Anda mendapat kesempatan kedua? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Berlangganan Grey Unknown World Channel untuk menjelajahi dunia yang menakjubkan ini.